Halo sahabat channel Lansia Sehat. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tetap bahagia menjalani hari-hari bersama keluarga tercinta. Bagaimana kondisi kesehatan sahabat saat ini? Apakah ada yang sedang berusia 58 tahun, 65 tahun, atau bahkan sudah mencapai 70 tahun ke atas? Mari, coba sahabat sebutkan di kolom komentar, dari mana asalnya, usia berapa sekarang, dan bagaimana keadaan kesehatan hari ini. Dengan begitu, kita bisa saling mengenal, saling mendoakan, dan saling memberi semangat untuk terus hidup sehat di masa tua. Kami sungguh berbahagia karena sahabat masih setia bersama channel ini, yang selalu menghadirkan pembahasan kesehatan lansia dari sudut pandang ilmu kedokteran sekaligus pengalaman nyata yang bisa menjadi inspirasi. Doa kami untuk sahabat sekalian, semoga selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, panjang umur, rezeki yang berkah, serta hati yang penuh ketenangan. Semoga hari-hari sahabat selalu dihiasi senyum, meskipun usia semakin bertambah. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, di usia lanjut, kesehatan adalah anugerah yang tak ternilai harganya. Kita tahu bahwa tubuh tidak lagi sekuat dulu, persendian mulai terasa kaku, tenaga cepat habis, dan terkadang muncul keluhan seperti darah tinggi, kolesterol, atau gula darah yang naik. Namun kabar baiknya, alam telah menyediakan banyak sekali anugerah berupa tanaman berkhasiat yang bisa menjadi penolong dalam menjaga kesehatan kita. Salah satunya adalah daun kelor. Mungkin sebagian sahabat masih mengingat, di kampung atau desa, pohon kelor sering tumbuh subur di pekarangan rumah. Daunnya kecil, berbentuk bulat lonjong, berwarna hijau segar, dengan batang pohon yang tidak terlalu besar. Meski sederhana, kelor sering disebut sebagai pohon kehidupan. Julukan ini bukan tanpa alasan. Daun kelor mengandung begitu banyak nutrisi penting yang sangat bermanfaat bagi tubuh, terlebih lagi untuk sahabat lansia yang membutuhkan dukungan ekstra untuk tetap sehat dan bugar. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai 67 manfaat daun kelor untuk kesehatan lansia, mari kita lihat dulu alasan mengapa kelor begitu istimewa. Menurut para dokter dan ahli gizi, daun kelor merupakan salah satu tanaman dengan kandungan nutrisi paling lengkap di dunia. Bayangkan saja, dalam satu genggam daun kelor, terkandung vitamin, mineral, protein, asam amino, antioksidan, dan berbagai zat aktif lain yang saling bekerja sama menjaga kesehatan tubuh. Tidak heran jika banyak penelitian medis menempatkan kelor sebagai salah satu superfood yang layak dikonsumsi secara rutin. Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita sejenak merenung. Di usia yang semakin menua, seringkali kita merasa cepat lelah, pandangan mulai kabur, persendian terasa nyeri, atau daya ingat mulai menurun. Semua ini adalah hal yang wajar sebagai bagian dari proses penuaan. Namun, apakah kita hanya pasrah begitu saja? Tentu tidak. Justru dengan menjaga pola makan, memilih bahan alami yang kaya nutrisi, dan mengatur gaya hidup, kita bisa tetap sehat, bugar, dan produktif di usia senja. Inilah alasan mengapa daun kelor perlu kita bahas secara lebih mendalam. Banyak sahabat lansia yang sudah mencoba rebusan daun kelor, atau menjadikannya sebagai sayur bening sederhana di rumah. Mereka bercerita bahwa tubuh terasa lebih ringan, tidak mudah lelah, dan bahkan tidur menjadi lebih nyenyak. Ada pula yang merasakan keluhan tekanan darah menjadi lebih stabil setelah rutin mengonsumsi air rebusan kelor. Testimoni semacam ini bukan hanya cerita belaka, melainkan telah mendapat perhatian dari kalangan medis. Para dokter menegaskan bahwa kandungan antioksidan dan zat aktif di dalam kelor benar-benar dapat mendukung kesehatan jantung, memperbaiki metabolisme, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Tentu saja, semua manfaat ini perlu dikaji lebih lanjut dalam dunia kedokteran, tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak orang tua yang merasa terbantu dengan konsumsi daun kelor. Bukankah ini kabar baik untuk kita semua? Sebelum kita memasuki penjelasan detail di bab-bab berikutnya, izinkan saya sekali lagi mendoakan sahabat sekalian. Semoga dengan mendengarkan narasi ini, hati sahabat menjadi lebih tenang, tubuh semakin sehat, dan semangat untuk menjaga kesehatan tetap menyala. Jangan pernah merasa terlambat untuk memulai pola hidup sehat. Ingatlah, setiap langkah kecil menuju kesehatan akan membawa dampak besar di masa depan. Mari kita jadikan daun kelor sebagai salah satu ikhtiar alami dalam menjaga kesehatan tubuh di usia lanjut. Namun tentu saja, penggunaannya tetap harus bijak, sesuai anjuran, dan tidak berlebihan. Sebab, sehebat apapun manfaatnya, keseimbangan adalah kunci utama dalam menjaga kesehatan. Setelah bab ini, kita akan mulai masuk ke dalam pembahasan menarik tentang sejarah daun kelor dan mengapa ia disebut sebagai pohon kehidupan. Sahabat akan diajak mengenal lebih dalam asal-usul kelor,
bagaimana nenek moyang kita memanfaatkannya, hingga mengapa kini dunia medis modern kembali menaruh perhatian besar terhadap daun kecil yang kaya manfaat ini. Dengan begitu, sahabat tidak hanya tahu manfaatnya, tetapi juga memahami akar sejarahnya. Tetaplah bersama saya, sahabat channel Lansia Sehat. Perjalanan kita baru saja dimulai. Bab demi bab berikutnya akan membuka wawasan baru, menambah ilmu, dan memberikan inspirasi agar sahabat semakin yakin untuk menjadikan daun kelor sebagai bagian dari pola hidup sehat. Semoga penjelasan ini bermanfaat, dan mari kita melangkah bersama ke bab berikutnya dengan hati yang penuh semangat. Sahabat channel Lansia Sehat yang berbahagia, setelah kita tadi berbincang tentang pentingnya menjaga kesehatan di usia lanjut serta mengenal sekilas tentang daun kelor, kini saatnya kita masuk lebih dalam untuk memahami apa sebenarnya kelor itu, dari mana asal-usulnya, dan mengapa sejak dulu hingga kini daun mungil ini dijuluki sebagai pohon kehidupan. Daun kelor berasal dari pohon kelor yang secara ilmiah disebut Moringa oleifera. Pohon ini tumbuh subur di daerah beriklim tropis dan subtropis, termasuk di Indonesia. Tidak sulit menemukannya. Di pedesaan, pohon kelor sering terlihat tumbuh di pekarangan rumah, di tepi sawah, atau bahkan di pinggir jalan. Pohonnya tidak terlalu tinggi, batangnya ramping, daunnya kecil berbentuk bulat lonjong dengan warna hijau segar. Sekilas tampak sederhana, namun jangan salah, di balik kesederhanaan itu tersimpan kekayaan nutrisi yang luar biasa. Jika kita menengok sejarah, pemanfaatan kelor bukanlah hal baru. Di berbagai negara, terutama di kawasan Asia Selatan, Afrika, hingga Amerika Latin, kelor sudah digunakan ratusan tahun lamanya. Di India misalnya, kelor dijadikan bagian dari pengobatan tradisional Ayurveda. Di sana, kelor dipercaya mampu menyehatkan tubuh, menguatkan sistem imun, serta membantu menyembuhkan berbagai keluhan kesehatan. Bahkan di Mesir kuno, kelor sudah digunakan untuk keperluan kecantikan dan perawatan tubuh. Di Indonesia sendiri, kelor dikenal dalam budaya masyarakat Jawa, Sunda, Bugis, dan banyak daerah lainnya. Kelor bukan sekadar makanan, melainkan juga memiliki nilai simbolis. Di beberapa daerah, daun kelor dipercaya mampu mengusir energi negatif. Namun yang lebih penting, masyarakat kita sejak dulu mengolah daun kelor menjadi sayur bening, urap, atau sekadar direbus untuk dijadikan ramuan kesehatan. Julukan, pohon kehidupan, untuk kelor bukanlah tanpa alasan. Mengapa disebut demikian? Karena hampir seluruh bagian dari pohon kelor bisa dimanfaatkan. Daunnya kaya nutrisi untuk makanan dan obat, bunganya bisa dijadikan sayur, bijinya dapat menghasilkan minyak yang bermanfaat, sementara batangnya dapat digunakan untuk keperluan lain. Seolah-olah pohon ini memberikan segalanya untuk manusia. Bukan hanya itu, kelor juga dikenal sebagai tanaman yang sangat tahan banting. Ia bisa tumbuh di tanah kering, miskin unsur hara, bahkan dalam kondisi lingkungan yang keras. Hal ini membuat kelor dijadikan salah satu tanaman andalan untuk mengatasi masalah kekurangan gizi di berbagai negara berkembang. Organisasi Kesehatan Dunia pun menaruh perhatian besar pada kelor karena potensinya dalam mendukung ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat. Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita bayangkan sejenak. Sejak dahulu, nenek moyang kita sudah akrab dengan daun kelor. Mereka mungkin tidak tahu detail kandungan vitamin atau mineralnya, tetapi secara pengalaman mereka merasakan sendiri manfaatnya. Orang tua zaman dulu mengonsumsi daun kelor untuk menjaga stamina, memperlancar ASI, menguatkan tulang, atau sekadar menambah tenaga ketika bekerja di sawah. Hingga kini, tradisi itu tetap hidup. Yang menarik, dunia medis modern kini justru meneliti lebih dalam tentang kelor. Penelitian ilmiah menemukan bahwa daun kelor mengandung lebih dari 90 nutrisi penting. Bayangkan saja, dalam 100 gram daun kelor segar, terdapat kandungan vitamin C 7 kali lebih banyak daripada jeruk, vitamin A 4 kali lebih banyak daripada wortel, kalsium 4 kali lebih banyak daripada susu, zat besi 3 kali lebih banyak daripada bayam, serta protein 2 kali lebih banyak daripada yogurt. Fakta ini tentu sangat mengejutkan sekaligus membuktikan mengapa kelor layak disebut sebagai superfood. Di beberapa negara Afrika, kelor bahkan dijadikan program nasional untuk melawan malnutrisi pada anak-anak dan lansia. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat kelor bukan hanya sekadar mitos, melainkan sudah diakui secara global. Indonesia sebagai salah satu negara penghasil kelor seharusnya lebih bangga dan lebih banyak memanfaatkan tanaman ini, terutama untuk mendukung kesehatan para lansia. Sahabat lansia tentu sering mendengar bahwa semakin tua usia, kebutuhan nutrisi justru semakin meningkat. Namun di sisi lain, nafsu makan sering menurun, pencernaan melambat, dan tubuh sulit menyerap nutrisi dengan baik.
Disinilah kelor hadir sebagai jawaban. Dengan kandungan gizi yang sangat padat, meskipun dikonsumsi dalam jumlah sedikit, ia mampu memberikan asupan yang mencukupi untuk tubuh lansia. Menariknya lagi, daun kelor juga mudah diolah. Bisa dimasak menjadi sayur bening yang segar, ditumbuk menjadi teh kelor, dijadikan bubuk untuk campuran makanan, atau direbus sebagai ramuan. Semua cara itu sederhana dan bisa dilakukan di rumah. Tidak heran jika kelor menjadi salah satu bahan pangan yang sangat bersahabat dengan kehidupan sehari-hari. Sebelum kita melangkah ke bab berikutnya, mari kita simpulkan sejenak. Dari sejarah panjang pemanfaatannya, dari pengakuan budaya tradisional hingga penelitian medis modern, jelas bahwa kelor bukan sekadar tanaman biasa. Ia adalah sahabat manusia sejak dulu hingga sekarang. Ia membantu melawan kekurangan gizi, menjaga kesehatan, bahkan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Maka tidak berlebihan jika kita, sahabat lansia, juga menjadikannya bagian dari pola makan harian. Dengan mengenal sejarah dan latar belakangnya, kita semakin yakin bahwa apa yang kita konsumsi bukan sekadar daun kecil, melainkan warisan alam yang menyimpan manfaat besar. Di bab berikutnya, kita akan masuk ke pembahasan lebih rinci tentang kandungan nutrisi daun kelor. Kita akan membedah satu persatu zat gizi di dalamnya, bagaimana cara kerjanya dalam tubuh, dan mengapa ia sangat penting bagi kesehatan lansia. Dengan begitu, sahabat akan semakin memahami alasan ilmiah di balik 67 manfaat kelor yang akan kita bahas. Tetap bersama channel ini, karena perjalanan kita baru sampai di permulaan. Masih banyak hal menarik yang akan kita ungkap, dan semuanya akan menambah wawasan serta semangat untuk hidup sehat di usia lanjut. Sahabat channel Lansia Sehat yang berbahagia, setelah kita mengenal sejarah panjang daun kelor serta bagaimana ia digunakan sejak masa lampau hingga kini, sekarang tibalah kita pada bagian yang sangat penting, yaitu memahami kandungan nutrisi yang ada di dalam daun kelor. Pengetahuan ini bukan sekadar tambahan informasi, melainkan juga akan membuat kita lebih yakin mengapa kelor disebut sebagai superfood dan mengapa ia begitu bermanfaat khususnya bagi para lansia. Banyak orang menyangka daun kelor hanyalah sayuran biasa. Namun penelitian membuktikan bahwa kelor menyimpan lebih dari 90 jenis nutrisi penting yang bermanfaat bagi tubuh. Ini termasuk vitamin, mineral, protein, asam amino esensial, serta antioksidan yang jumlahnya sangat melimpah. Mari kita kupas satu persatu kandungan tersebut, agar sahabat lansia memahami betapa berharganya setiap helai daun kelor. 1. Vitamin A. Daun kelor kaya akan vitamin A. Bahkan jumlahnya 4 kali lebih banyak dibandingkan wortel. Vitamin A sangat penting bagi lansia karena berperan dalam menjaga kesehatan mata, mencegah rabun senja, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Bagi sahabat yang mulai mengalami penglihatan kabur saat membaca atau saat malam hari, konsumsi daun kelor dapat membantu memperlambat penurunan fungsi mata. 2. Vitamin C. Kandungan vitamin C pada daun kelor 7 kali lebih banyak dibandingkan buah jeruk. Vitamin ini berfungsi sebagai antioksidan kuat yang melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mempercepat proses penyembuhan luka. Bagi lansia, vitamin C juga penting untuk menjaga kesehatan kulit, mencegah penuaan dini, serta membantu penyerapan zat besi dalam tubuh. 3. Vitamin E. Vitamin E pada daun kelor berperan dalam melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat oksidasi. Ini penting untuk menjaga kesehatan kulit, memperbaiki jaringan tubuh, dan juga melindungi fungsi otak. Banyak penelitian menunjukkan bahwa vitamin E dapat membantu memperlambat gejala demensia pada lansia. 4. Kalsium. Salah satu kandungan yang sangat dibutuhkan lansia adalah kalsium, dan daun kelor memiliki kandungan kalsium 4 kali lebih banyak daripada susu. Kalsium berperan besar dalam menjaga kekuatan tulang dan gigi, mencegah osteoporosis, serta mendukung fungsi otot dan saraf. Tidak heran jika konsumsi kelor sangat dianjurkan bagi lansia yang rentan mengalami pengeroposan tulang. 5. Zat besi. Kandungan zat besi pada daun kelor 3 kali lebih banyak dibandingkan bayam. Zat besi berfungsi dalam pembentukan sel darah merah, mencegah anemia, dan menjaga pasokan oksigen ke seluruh tubuh. Bagi lansia yang sering merasa cepat lelah atau pusing, zat besi dari kelor bisa membantu meningkatkan vitalitas. 6. Protein nabati. Mungkin sahabat terkejut mengetahui bahwa daun kelor juga kaya akan protein. Bahkan, protein di dalamnya 2 kali lebih banyak dibandingkan yogurt. Protein sangat penting untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, menjaga massa otot, serta mendukung kekuatan fisik. Pada lansia, asupan protein yang cukup dapat mencegah otot menjadi lemah dan menjaga tubuh tetap bertenaga. 7. Serat. Daun kelor juga mengandung serat yang tinggi.
Serat berperan dalam melancarkan sistem pencernaan, mencegah sembelit, serta menjaga kadar gula darah tetap stabil. Hal ini sangat penting bagi lansia yang sering mengalami gangguan pencernaan atau memiliki risiko diabetes. 8. Antioksidan. Selain vitamin C dan E, daun kelor mengandung berbagai antioksidan kuat seperti flavonoid, polifenol, dan asam askorbat. Antioksidan ini bekerja melawan radikal bebas yang dapat merusak sel tubuh, memicu penuaan, dan meningkatkan risiko penyakit degeneratif. Bagi lansia, antioksidan sangat penting untuk melindungi tubuh dari penyakit jantung, kanker, dan Alzheimer. 9. Asam amino esensial. Tubuh manusia memerlukan 20 jenis asam amino, dan kelor memiliki hampir semuanya, termasuk asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi tubuh. Asam amino ini sangat penting untuk pembentukan protein, enzim, dan hormon. Dengan kata lain, daun kelor membantu menjaga keseimbangan metabolisme tubuh lansia. 10. Magnesium dan kalium. Kelor juga kaya akan magnesium dan kalium. Magnesium membantu menjaga kesehatan saraf dan otot, serta mendukung kualitas tidur yang baik. Kalium berperan dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh dan tekanan darah. Bagi lansia, kombinasi kedua mineral ini sangat penting untuk kesehatan jantung dan sistem saraf. Sahabat channel Lansia Sehat, bila kita perhatikan, kandungan gizi daun kelor bukan hanya melimpah, tetapi juga seimbang. Hampir semua zat yang dibutuhkan tubuh lansia ada di dalamnya. Hal ini membuat kelor disebut sebagai makanan padat gizi atau nutrient-dense food. Bahkan, beberapa ahli menyebut bahwa kelor bisa menjadi salah satu solusi global untuk masalah kekurangan gizi. Lalu, apa hubungannya semua kandungan ini dengan kesehatan lansia? Mata sehat karena adanya vitamin A. Kekuatan tulang tetap terjaga karena kalsium dan fosfor. Kebugaran tubuh meningkat berkat protein dan zat besi. Pencernaan lancar karena adanya serat. Risiko penyakit degeneratif berkurang berkat antioksidan. Daya ingat tetap tajam karena vitamin E dan magnesium. Semua manfaat ini tentu tidak bisa dirasakan dalam semalam. Tetapi dengan konsumsi rutin, lambat laun tubuh akan merasakan perubahan positif. Bahkan, banyak testimoni dari para lansia yang sudah mencoba konsumsi rebusan atau olahan kelor. Ada yang merasakan tubuhnya lebih segar, tidak mudah sakit, tidur lebih nyenyak, dan bahkan nafsu makan kembali meningkat. Inilah bukti nyata bahwa kandungan nutrisi dalam kelor benar-benar bekerja membantu tubuh. Sebelum kita masuk ke bab berikutnya, mari kita simpulkan sejenak. Daun kelor bukan sekadar sayuran kampung yang murah meriah. Ia adalah gudang nutrisi yang bisa menjadi kunci kesehatan bagi para lansia. Kandungan vitamin, mineral, protein, dan antioksidan di dalamnya menjadikannya sangat layak dikonsumsi setiap hari. Pada bab 4 nanti, kita akan membahas lebih fokus mengenai manfaat daun kelor untuk kesehatan jantung lansia. Karena seperti kita tahu, jantung adalah organ vital yang paling sering mengalami gangguan di usia lanjut. Dengan memahami bagaimana kelor bekerja menjaga kesehatan jantung, sahabat lansia akan semakin yakin untuk menjadikannya bagian dari pola hidup sehat. Tetaplah bersama saya, karena perjalanan kita baru separuh jalan. Masih ada puluhan manfaat daun kelor yang akan kita bahas satu persatu. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, setelah kita memahami kandungan luar biasa dari daun kelor, kini saatnya kita membahas salah satu manfaat terpentingnya bagi kesehatan lansia, yaitu menjaga kesehatan jantung. Jantung adalah organ vital yang bekerja tanpa henti sejak kita lahir hingga akhir hayat. Ia memompa darah, membawa oksigen, dan mendistribusikan nutrisi ke seluruh tubuh. Namun, seiring bertambahnya usia, fungsi jantung mulai mengalami penurunan, dan risiko penyakit kardiovaskular meningkat. Menurut data medis, penyakit jantung dan pembuluh darah menjadi penyebab kematian nomor 1 di kalangan lansia. Faktor-faktor seperti tekanan darah tinggi, kolesterol yang menumpuk, dan pengerasan pembuluh darah seringkali menjadi masalah utama. Oleh karena itu, menjaga kesehatan jantung sejak dini adalah kunci agar sahabat lansia tetap sehat, bugar, dan panjang umur. Daun kelor hadir sebagai salah satu solusi alami yang mendukung kesehatan jantung. Mari kita bahas bagaimana kandungan kelor bekerja dalam tubuh, terutama bagi sahabat lansia. 1. Menurunkan kolesterol jahat, LDL. Salah satu penyebab utama penyakit jantung adalah kadar kolesterol jahat yang tinggi dalam darah. Kolesterol jahat atau LDL dapat menempel pada dinding pembuluh darah, membentuk plak, dan menyebabkan penyumbatan. Kondisi ini dikenal sebagai aterosklerosis. Jika dibiarkan,
Penyumbatan tersebut bisa menyebabkan serangan jantung atau stroke. Daun kelor terbukti mengandung senyawa bioaktif seperti flavonoid, polifenol, dan saponin yang berfungsi menurunkan kadar kolesterol LDL. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi rutin daun kelor dapat membantu meningkatkan kadar kolesterol baik, HDL, yang berfungsi melindungi jantung. Dengan demikian, keseimbangan kolesterol dalam tubuh lebih terjaga. 2. Menstabilkan tekanan darah. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah masalah umum yang dialami lansia. Tekanan darah yang terlalu tinggi membuat jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah, sehingga berisiko menyebabkan kerusakan pembuluh darah, gagal jantung, dan stroke. Daun kelor mengandung kalium, magnesium, dan antioksidan yang membantu melebarkan pembuluh darah serta menjaga elastisitasnya. Efek ini membuat aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan darah lebih stabil. Banyak lansia yang rutin mengonsumsi rebusan daun kelor melaporkan bahwa tekanan darah mereka cenderung lebih terkontrol. 3. Mencegah penyumbatan pembuluh darah. Selain menurunkan kolesterol, daun kelor juga memiliki sifat antikoagulan alami yang membantu mencegah darah menggumpal. Gumpalan darah yang menyumbat pembuluh bisa berakibat fatal. Dengan mengonsumsi kelor, sahabat lansia dapat membantu menjaga kelancaran sirkulasi darah sehingga risiko penyumbatan berkurang. 4. Melindungi jantung dari radikal bebas. Seiring bertambahnya usia, tubuh lansia lebih rentan terhadap stres oksidatif, yaitu kondisi ketika jumlah radikal bebas dalam tubuh lebih banyak daripada antioksidan. Stres oksidatif dapat merusak sel-sel jantung dan mempercepat penuaan pembuluh darah. Daun kelor kaya akan antioksidan seperti vitamin C, vitamin E, beta-karoten, dan polifenol yang bekerja melawan radikal bebas. Dengan perlindungan ini, sel-sel jantung tetap sehat, pembuluh darah tidak mudah rusak, dan risiko penyakit jantung berkurang. 5. Mendukung kesehatan pembuluh darah. Kalsium dan magnesium dalam daun kelor tidak hanya bermanfaat bagi tulang, tetapi juga mendukung kesehatan otot jantung dan dinding pembuluh darah. Keduanya membantu menjaga kontraksi jantung agar tetap stabil, serta menjaga fleksibilitas pembuluh darah. Fleksibilitas inilah yang membuat aliran darah tetap lancar meski usia bertambah. Testimoni lansia tentang daun kelor dan jantung. Banyak sahabat lansia yang sudah mencoba konsumsi daun kelor secara rutin, baik dalam bentuk sayur bening, teh kelor, maupun air rebusan. Mereka bercerita bahwa keluhan seperti cepat lelah, pusing karena tekanan darah, atau nyeri dada berkurang setelah mengonsumsi kelor. Memang, setiap orang punya kondisi tubuh berbeda, tetapi kesaksian ini memperkuat bahwa kelor memberikan dampak positif bagi jantung. Seorang lansia berusia 68 tahun misalnya, rutin mengonsumsi rebusan kelor 3 kali seminggu. Ia merasakan tekanan darahnya lebih stabil, tidak sering pusing, dan badannya terasa lebih ringan. Kesaksian seperti ini bukan sekadar cerita, karena didukung juga oleh penelitian medis tentang manfaat kelor untuk kesehatan jantung. Catatan penting, walaupun daun kelor memiliki manfaat luar biasa, sahabat lansia perlu tetap berhati-hati. Jangan menganggap bahwa kelor bisa menggantikan obat dari dokter. Kelor bisa menjadi pelengkap yang mendukung terapi medis, tetapi bukan pengganti utama. Jika sahabat sedang menjalani pengobatan hipertensi, kolesterol, atau penyakit jantung lainnya, tetaplah konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi kelor secara rutin. Sahabat channel Lansia Sehat, dari penjelasan ini kita bisa melihat bahwa daun kelor bukan sekadar sayuran biasa. Ia bekerja melindungi jantung dari berbagai sisi, menurunkan kolesterol jahat, menstabilkan tekanan darah, menjaga elastisitas pembuluh darah, serta melindungi dari kerusakan radikal bebas. Semua ini menjadikannya sahabat terbaik bagi lansia yang ingin menjaga kesehatan jantung. Pada bab 5 nanti, kita akan membahas bagaimana daun kelor mendukung kesehatan tulang dan sendi. Karena selain jantung, masalah tulang dan sendi adalah keluhan umum yang sering dialami lansia. Dengan kandungan kalsium, fosfor, dan nutrisi lain, kelor bisa menjadi solusi alami untuk mencegah osteoporosis dan memperkuat persendian. Tetap bersama saya dalam perjalanan ini, sahabat channel Lansia Sehat. Kita akan terus menggali 67 manfaat daun kelor yang akan memberikan inspirasi dan semangat baru untuk hidup sehat di usia senja. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, setelah kita membahas manfaat luar biasa daun kelor dalam menjaga kesehatan jantung, sekarang mari kita beralih ke salah satu aspek penting lainnya bagi lansia, yaitu kesehatan tulang dan sendi. Kita tahu bahwa semakin bertambah usia, tulang dan sendi seringkali menjadi sumber keluhan utama. Mulai dari nyeri lutut, sendi kaku, tulang rapuh, hingga resiko osteoporosis. Di masa muda,
Mungkin kita jarang memperhatikan kondisi tulang. Namun ketika usia melewati 50 tahun, kepadatan tulang mulai menurun, sendi kehilangan elastisitas, dan cairan pelumas antar sendi berkurang. Akibatnya, sahabat lansia sering mengalami nyeri, sulit bergerak, dan aktivitas sehari-hari menjadi terganggu. Namun kabar baiknya, alam menyediakan solusi alami untuk mendukung kesehatan tulang dan sendi. Salah satunya adalah daun kelor, yang kaya akan nutrisi penting seperti kalsium, fosfor, magnesium, vitamin K, dan berbagai antioksidan. Mari kita kupas satu persatu bagaimana kandungan ini bermanfaat bagi tulang dan sendi sahabat lansia. 1. Kalsium tinggi untuk mencegah osteoporosis. Kalsium adalah mineral utama penyusun tulang. Tanpa asupan kalsium yang cukup, tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Lansia sangat rentan terhadap kondisi ini yang dikenal sebagai osteoporosis. Daun kelor mengandung kalsium 4 kali lebih banyak dibandingkan susu. Artinya, mengonsumsi kelor secara rutin dapat membantu memenuhi kebutuhan kalsium harian, sehingga tulang tetap kuat dan padat meskipun usia terus bertambah. 2. Fosfor sebagai penyeimbang kalsium. Selain kalsium, fosfor juga berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang. Fosfor bekerja bersama kalsium membentuk struktur tulang yang kokoh. Daun kelor memiliki kombinasi kalsium dan fosfor dalam jumlah seimbang, sehingga sangat ideal untuk menjaga kepadatan tulang lansia. 3. Magnesium untuk menguatkan otot dan sendi. Magnesium adalah mineral yang membantu penyerapan kalsium ke dalam tulang. Tanpa magnesium, kalsium tidak dapat bekerja optimal. Selain itu, magnesium juga membantu merilekskan otot, sehingga nyeri sendi dan kaku otot pada lansia bisa berkurang. Kandungan magnesium dalam kelor menjadikannya nutrisi lengkap bagi kesehatan tulang dan sendi. 4. Vitamin K untuk mencegah kerapuhan tulang. Vitamin K dalam daun kelor berfungsi mengikat kalsium pada matriks tulang. Hal ini membantu mencegah kalsium keluar dari tulang dan mengendap di pembuluh darah. Dengan begitu, tulang tetap kuat dan sehat. Bagi lansia, vitamin K juga berperan mencegah patah tulang akibat benturan kecil. 5. Antioksidan untuk mengurangi peradangan sendi. Banyak lansia yang mengeluh nyeri sendi akibat peradangan, misalnya karena artritis atau asam urat. Kandungan antioksidan seperti flavonoid, polifenol, dan vitamin C dalam kelor dapat membantu mengurangi peradangan di persendian. Efek antiinflamasi ini membuat rasa nyeri berkurang, sendi lebih lentur, dan gerakan menjadi lebih mudah. 6. Asam amino untuk perbaikan jaringan. Daun kelor kaya akan asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki jaringan, termasuk jaringan tulang rawan di sendi. Dengan konsumsi rutin, proses perbaikan sel dan jaringan berjalan lebih baik, sehingga sendi lebih kuat dan tidak cepat rusak. Testimoni lansia tentang tulang dan sendi. Banyak lansia yang telah mencoba konsumsi daun kelor menceritakan pengalaman positif mereka. Ada seorang nenek berusia 70 tahun yang sebelumnya sering mengeluh lutut sakit saat naik tangga. Setelah rutin mengonsumsi rebusan kelor 3 kali seminggu, ia merasa lututnya lebih ringan dan tidak lagi terlalu nyeri. Ada pula seorang kakek berusia 65 tahun yang terbiasa minum teh kelor, dan ia merasakan sendinya lebih fleksibel ketika berjalan pagi. Memang setiap orang memiliki kondisi tubuh berbeda, tetapi testimoni ini menunjukkan bahwa kandungan nutrisi kelor benar-benar membantu menjaga kesehatan tulang dan sendi. 7. Dukungan untuk lansia dengan osteoartritis. Osteoartritis adalah jenis radang sendi yang paling sering menyerang lansia. Gejalanya berupa nyeri, kaku, dan pembengkakan pada sendi. Daun kelor dengan sifat antiinflamasi dan antioksidannya dapat membantu meredakan gejala ini. Mengonsumsi kelor secara rutin dapat mengurangi peradangan sehingga kualitas hidup lansia meningkat. Catatan penting: meski kelor kaya nutrisi, konsumsi berlebihan tidak dianjurkan. Jumlah yang tepat adalah segenggam daun kelor segar yang dimasak sebagai sayur atau segelas rebusan air kelor per hari. Jika sahabat sedang menjalani pengobatan tertentu, tetaplah konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi kelor secara rutin. Sahabat channel Lansia Sehat, dari uraian ini kita dapat melihat bahwa daun kelor bukan sekadar sayuran biasa. Ia hadir sebagai sumber nutrisi alami yang mendukung kesehatan tulang dan sendi, mencegah osteoporosis, meredakan nyeri sendi, dan menjaga fleksibilitas tubuh. Dengan rutin mengonsumsi kelor, sahabat lansia bisa tetap aktif, bergerak bebas, dan menikmati masa tua dengan penuh semangat. Pada bab 6 nanti, kita akan membahas manfaat kelor dalam melindungi tubuh dari penyakit degeneratif seperti diabetes, kanker, hingga Alzheimer.
Penyakit-penyakit ini kerap menghantui usia lanjut, namun dengan nutrisi alami dari kelor, risiko tersebut bisa ditekan. Tetap bersama saya, sahabat channel Lansia Sehat, karena perjalanan kita masih panjang. Mari kita terus belajar dan menggali manfaat luar biasa dari daun kelor yang jumlahnya mencapai puluhan. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, setelah kita membahas manfaat kelor untuk tulang dan sendi, kini saatnya kita menyinggung satu hal yang sering menjadi perhatian utama bagi para lansia, yaitu penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif adalah jenis penyakit yang muncul karena proses penuaan, biasanya berlangsung perlahan, dan seringkali sulit diobati sepenuhnya. Contoh yang paling umum adalah diabetes, kanker, Alzheimer, hipertensi, dan penyakit jantung. Seiring bertambahnya usia, organ-organ tubuh kita tidak lagi bekerja sekuat dulu. Sistem kekebalan tubuh menurun, sel-sel lebih cepat rusak, dan proses perbaikan sel melambat. Jika tidak dijaga dengan baik, kondisi ini bisa memicu berbagai penyakit kronis. Kabar baiknya, sahabat, daun kelor dengan kandungan antioksidan, vitamin, mineral, dan zat bioaktifnya dapat membantu melindungi tubuh dari risiko penyakit degeneratif tersebut. Mari kita bahas lebih mendalam. 1. Mencegah dan mengontrol diabetes. Diabetes mellitus, terutama tipe 2, adalah salah satu penyakit yang paling sering menyerang lansia. Gula darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah, saraf, ginjal, hingga mata. Daun kelor mengandung senyawa isothiocyanate yang terbukti mampu membantu menurunkan kadar gula darah. Selain itu, serat dalam kelor memperlambat penyerapan gula di usus, sehingga kadar gula darah lebih stabil. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi ekstrak daun kelor dapat meningkatkan sensitivitas insulin, yang artinya tubuh lebih mampu menggunakan gula darah dengan baik. Banyak testimoni lansia yang rutin minum rebusan daun kelor, mereka merasa kadar gula darah lebih terkontrol, badan lebih ringan, dan tidak mudah lelah. 2. Melawan kanker dengan antioksidan. Kanker terjadi ketika sel-sel tubuh tumbuh tidak terkendali akibat kerusakan DNA. Salah satu penyebab utamanya adalah radikal bebas yang menumpuk dalam tubuh. Daun kelor kaya akan antioksidan seperti quercetin, klorofil, flavonoid, dan polifenol. Senyawa-senyawa ini berfungsi melindungi sel dari kerusakan oksidatif dan mencegah mutasi DNA. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa ekstrak kelor memiliki sifat anti-kanker yang dapat menghambat pertumbuhan sel kanker tertentu. Meski demikian, kelor bukanlah obat kanker. Ia lebih tepat disebut sebagai pendukung, yaitu membantu tubuh memperkuat pertahanan alami agar sel-sel tetap sehat dan terhindar dari kerusakan. 3. Mencegah Alzheimer dan menjaga daya ingat. Alzheimer adalah penyakit degeneratif otak yang menyebabkan penurunan daya ingat, kebingungan, hingga perubahan perilaku. Banyak lansia yang merasa mudah lupa seiring bertambahnya usia, dan sebagian bisa berkembang menjadi demensia. Daun kelor mengandung vitamin E, vitamin C, serta polifenol yang dapat melindungi sel-sel saraf otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Magnesium dalam kelor juga mendukung fungsi neurotransmitter sehingga komunikasi antar sel saraf tetap lancar. Dengan konsumsi rutin, kelor dapat membantu menjaga daya ingat, memperlambat penurunan fungsi otak, dan meningkatkan fokus. 4. Menekan risiko penyakit hati dan ginjal. Selain jantung, organ hati dan ginjal juga rentan rusak akibat penuaan atau gaya hidup tidak sehat. Hati bertugas membersihkan racun, sementara ginjal berfungsi menyaring kotoran dari darah. Radikal bebas, gula darah tinggi, dan kolesterol dapat mempercepat kerusakan organ-organ ini. Daun kelor dengan kandungan antioksidan dan klorofilnya membantu proses detoksifikasi tubuh, menjaga kesehatan hati, dan mendukung fungsi ginjal. Beberapa penelitian pada hewan menunjukkan bahwa kelor dapat melindungi hati dari kerusakan akibat zat beracun. 5. Mengurangi peradangan kronis. Peradangan kronis adalah kondisi ketika tubuh terus-menerus mengalami peradangan ringan, meskipun tidak ada infeksi. Kondisi ini menjadi pemicu utama berbagai penyakit degeneratif seperti artritis, penyakit jantung, dan kanker. Daun kelor memiliki sifat antiinflamasi alami berkat kandungan flavonoid dan isothiocyanate. Dengan mengonsumsi kelor, peradangan dalam tubuh dapat ditekan, sehingga risiko penyakit degeneratif berkurang. 6. Menjaga kesehatan mata dari degenerasi makula. Degenerasi makula adalah gangguan mata yang sering menyerang lansia, menyebabkan pandangan kabur atau kehilangan penglihatan di bagian tengah. Vitamin A dan beta-karoten dalam kelor membantu melindungi mata dari kerusakan, menjaga retina, dan memperlambat degenerasi makula.
Testimoni lansia tentang penyakit degeneratif. Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita dengarkan beberapa pengalaman nyata. Ada seorang bapak berusia 66 tahun yang menderita diabetes. Setelah rutin minum teh daun kelor setiap pagi, ia merasakan kadar gula darahnya lebih stabil dan tidak mudah lelah. Ada pula seorang ibu berusia 70 tahun yang merasa daya ingatnya lebih tajam setelah mengonsumsi kelor selama beberapa bulan. Ia mengatakan tidak lagi sering lupa menaruh barang atau bingung saat berbicara. Walaupun setiap orang punya pengalaman berbeda, kesaksian-kesaksian ini memperkuat bukti bahwa kelor memberikan dampak positif nyata bagi lansia dalam melawan penyakit degeneratif. Catatan penting. Meskipun kelor memiliki potensi besar, sahabat lansia tetap harus berhati-hati. Kelor bukan pengganti obat medis, melainkan pelengkap. Jika sahabat memiliki penyakit degeneratif, tetap jalani pengobatan sesuai anjuran dokter. Konsultasikan dengan tenaga medis sebelum menambahkan kelor ke dalam pola konsumsi harian, terutama jika sedang mengonsumsi obat tertentu. Sahabat channel Lansia Sehat, dari pembahasan ini kita belajar bahwa daun kelor adalah anugerah alam yang dapat membantu melindungi tubuh dari berbagai penyakit degeneratif. Dengan antioksidan, vitamin, mineral, dan zat bioaktifnya, kelor bekerja sebagai perisai alami untuk menjaga tubuh tetap sehat meski usia bertambah. Pada bab 7 nanti, kita akan membahas bagaimana kelor membantu sistem pencernaan dan memberikan energi bagi aktivitas sehari-hari. Karena selain melindungi dari penyakit berat, kelor juga membuat hidup lansia lebih ringan, nyaman, dan penuh semangat. Tetaplah bersama saya, sahabat channel Lansia Sehat, karena perjalanan kita masih panjang. Masih ada banyak manfaat kelor yang menanti untuk kita gali dan pahami bersama. Sahabat channel Lansia Sehat yang berbahagia, setelah kita membahas peran kelor dalam melindungi tubuh dari penyakit degeneratif, sekarang mari kita beralih ke salah satu manfaat yang sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mendukung kesehatan pencernaan dan memberikan energi. Pencernaan yang sehat adalah kunci utama agar nutrisi dari makanan bisa terserap sempurna. Tanpa sistem pencernaan yang baik, tubuh akan sulit mendapatkan gizi yang cukup, meskipun makanan yang dikonsumsi bergizi tinggi. Bagi lansia, masalah pencernaan seringkali menjadi keluhan harian. Mulai dari sembelit, perut kembung, sulit buang air besar, hingga penurunan nafsu makan. Daun kelor hadir sebagai solusi alami untuk membantu melancarkan pencernaan sekaligus memberi energi yang cukup bagi tubuh lansia agar tetap aktif sepanjang hari. Mari kita bahas lebih rinci. 1. Kandungan serat tinggi untuk melancarkan buang air besar. Serat adalah komponen penting dalam menjaga kesehatan usus. Daun kelor kaya akan serat yang membantu memperlancar proses pencernaan. Dengan serat, feses menjadi lebih lunak dan mudah dikeluarkan, sehingga masalah sembelit atau konstipasi pada lansia bisa berkurang. Selain itu, serat juga membantu menjaga kesehatan mikrobiota usus, yaitu bakteri baik yang berperan dalam proses pencernaan. Banyak lansia yang rutin mengonsumsi sayur bening kelor merasa lebih mudah buang air besar, perut terasa lebih lega, dan tidak lagi mengalami keluhan perut kembung. 2. Menjaga kadar gula darah tetap stabil. Sahabat channel Lansia Sehat tentu masih ingat bahwa kadar gula darah yang tinggi bisa memicu berbagai masalah kesehatan. Serat dalam kelor berperan memperlambat penyerapan gula di usus, sehingga kadar gula darah tetap stabil. Dengan demikian, sahabat lansia tidak cepat merasa lapar dan tubuh tetap berenergi lebih lama. 3. Mendukung metabolisme tubuh. Metabolisme adalah proses tubuh mengubah makanan menjadi energi. Daun kelor kaya akan vitamin B kompleks, zat besi, dan magnesium yang berperan penting dalam mendukung metabolisme. Vitamin B kompleks membantu mengolah karbohidrat, protein, dan lemak menjadi energi. Zat besi berfungsi membawa oksigen ke seluruh sel tubuh, sehingga energi dapat dihasilkan dengan optimal. Dengan metabolisme yang baik, tubuh lansia menjadi lebih segar, tidak mudah lelah, dan mampu beraktivitas dengan penuh semangat. 4. Membantu mengatasi peradangan pada usus. Beberapa lansia mengalami masalah pencernaan yang lebih serius, seperti radang usus atau gastritis. Kandungan antiinflamasi dalam daun kelor dapat membantu meredakan peradangan di saluran pencernaan, sehingga gejala seperti nyeri perut atau diare bisa berkurang. 5. Memberikan energi untuk aktivitas harian. Selain membantu pencernaan, daun kelor juga dikenal sebagai sumber energi alami. Kandungan protein, zat besi, dan vitamin dalam kelor membantu tubuh menghasilkan energi lebih banyak. Bagi lansia yang sering merasa cepat lelah, mengonsumsi kelor dapat menjadi solusi alami. Ada banyak testimoni lansia yang mengatakan bahwa setelah rutin minum air rebusan kelor di pagi hari,
tubuh mereka terasa lebih bugar, tidak mudah mengantuk, dan sanggup menjalani aktivitas ringan seperti jalan pagi, bersepeda santai, atau bercocok tanam di kebun. 6. Meningkatkan nafsu makan. Banyak lansia yang kehilangan nafsu makan karena sistem pencernaan melemah. Daun kelor dengan kandungan vitaminnya dapat membantu meningkatkan nafsu makan. Ketika nafsu makan kembali normal, asupan gizi menjadi lebih seimbang, dan tubuh pun mendapatkan energi yang cukup. 7. Menjaga berat badan ideal. Bagi lansia, menjaga berat badan sangat penting. Berat badan yang terlalu rendah membuat tubuh lemah, sedangkan kelebihan berat badan meningkatkan risiko diabetes dan hipertensi. Serat dalam kelor membuat perut terasa kenyang lebih lama, sehingga membantu menjaga pola makan tetap seimbang. Dengan begitu, berat badan lansia bisa lebih terkontrol. Testimoni lansia tentang pencernaan dan energi. Seorang ibu berusia 64 tahun yang rutin mengonsumsi sayur bening kelor bercerita bahwa pencernaannya menjadi lebih lancar. Ia tidak lagi mengalami sembelit seperti sebelumnya, dan tubuhnya terasa lebih ringan. Seorang kakek berusia 70 tahun mengatakan bahwa setelah rutin minum teh kelor setiap pagi, ia merasa lebih bersemangat untuk berjalan kaki setiap sore. Kesaksian ini menunjukkan bahwa kelor bukan hanya bermanfaat untuk penyakit berat, tetapi juga sangat membantu dalam hal sederhana, membuat tubuh terasa nyaman, pencernaan lancar, dan energi cukup untuk beraktivitas. Catatan penting. Walaupun daun kelor sangat bermanfaat, sahabat lansia tetap harus bijak dalam mengonsumsinya. Jangan terlalu banyak dalam sekali waktu. Konsumsi dalam jumlah wajar, misalnya semangkuk sayur bening atau segelas air rebusan per hari, sudah cukup. Jika sahabat memiliki masalah lambung yang sensitif, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum mengonsumsi kelor secara rutin. Sahabat channel Lansia Sehat, dari pembahasan ini kita bisa simpulkan bahwa daun kelor adalah sahabat terbaik bagi pencernaan dan sumber energi alami untuk lansia. Dengan serat yang tinggi, vitamin, mineral, dan antioksidannya, kelor membantu tubuh tetap sehat, segar, dan bertenaga. Pada bab 8 nanti, kita akan membahas manfaat daun kelor untuk kesehatan kulit, mata, dan daya tahan tubuh. Karena bukan hanya bagian dalam tubuh yang dijaga, kelor juga memberikan kecantikan alami dari luar dan membuat sahabat lansia tetap awet muda. Tetaplah bersama saya, sahabat channel Lansia Sehat, karena perjalanan kita masih terus berlanjut untuk menggali 67 manfaat kelor yang luar biasa ini. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, kita telah membahas bagaimana daun kelor berperan besar dalam menjaga kesehatan jantung, tulang, sendi, hingga pencernaan. Kini saatnya kita beralih pada manfaat lain yang tak kalah penting, yaitu bagaimana kelor membantu menjaga kulit tetap sehat, melindungi mata dari gangguan penglihatan, serta memperkuat daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit. Di usia lanjut, 3 hal ini sering menjadi perhatian utama. Kulit mulai keriput, kering, dan kehilangan elastisitas. Mata tidak lagi setajam dulu, pandangan kabur, bahkan sebagian lansia mulai mengalami katarak atau rabun senja. Sementara itu, sistem kekebalan tubuh menurun sehingga tubuh lebih rentan terserang penyakit. Mari kita bahas bagaimana daun kelor bekerja dalam 3 aspek penting ini. 1. Daun kelor untuk kesehatan kulit. Kulit adalah cermin kesehatan seseorang. Seiring bertambahnya usia, kulit kehilangan kolagen, lapisan pelindung melemah, dan radikal bebas mempercepat munculnya keriput. Daun kelor kaya akan vitamin C, vitamin E, dan beta-karoten yang berperan sebagai antioksidan kuat. Vitamin C membantu produksi kolagen, yaitu protein penting yang menjaga kulit tetap elastis. Vitamin E melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari dan polusi. Beta-karoten membantu memperbaiki sel kulit yang rusak. Selain itu, minyak dari biji kelor sudah lama digunakan sebagai bahan alami dalam produk kecantikan. Namun bagi lansia, mengonsumsi daun kelor dalam bentuk sayur atau teh sudah cukup untuk menjaga kulit tetap segar dari dalam. Banyak lansia yang bercerita bahwa kulit mereka terasa lebih lembab dan tidak terlalu kering setelah rutin mengonsumsi kelor. 2. Daun kelor untuk kesehatan mata. Sahabat tentu sering mendengar pepatah, mata adalah jendela jiwa. Di usia lanjut, mata adalah organ yang sering bermasalah. Gangguan seperti rabun senja, katarak, dan degenerasi makula kerap muncul. Daun kelor mengandung vitamin A dalam jumlah sangat tinggi, bahkan 4 kali lebih banyak dari wortel. Vitamin A sangat penting untuk kesehatan retina, menjaga penglihatan tetap jelas, dan mencegah rabun senja. Beta-karoten dalam kelor juga membantu mencegah kerusakan sel-sel mata akibat radikal bebas.
Banyak lansia yang mengaku setelah rutin mengonsumsi kelor, penglihatan mereka menjadi lebih stabil. Memang tidak serta-merta menyembuhkan masalah mata yang sudah parah, tetapi konsumsi rutin dapat memperlambat kerusakan penglihatan. 3. Daun kelor untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh lansia biasanya melemah. Tubuh menjadi mudah terkena batuk, flu, atau infeksi lain. Hal ini terjadi karena sel-sel kekebalan tubuh tidak lagi sekuat saat muda. Daun kelor kaya akan vitamin C, zat besi, dan berbagai antioksidan yang membantu memperkuat sistem imun. Vitamin C meningkatkan produksi sel darah putih yang bertugas melawan infeksi. Zat besi membantu transportasi oksigen sehingga sel imun bekerja lebih baik. Sementara antioksidan melindungi tubuh dari kerusakan sel yang bisa melemahkan daya tahan tubuh. Banyak lansia yang bercerita bahwa setelah rutin mengonsumsi kelor, mereka jarang terkena flu meskipun cuaca berubah-ubah. Tubuh terasa lebih kebal terhadap penyakit ringan, sehingga kehidupan sehari-hari terasa lebih nyaman. 4. Dukungan untuk proses penyembuhan. Selain mencegah penyakit, daun kelor juga membantu proses penyembuhan. Misalnya, jika sahabat mengalami luka kecil atau infeksi ringan, nutrisi dalam kelor dapat mempercepat pemulihan. Kandungan vitamin C dan E bekerja memperbaiki jaringan yang rusak, sementara zat antiinflamasi mengurangi peradangan. Testimoni lansia tentang kulit, mata, dan daya tahan tubuh. Seorang ibu berusia 63 tahun mengatakan bahwa setelah 3 bulan rutin minum teh kelor, kulit wajahnya terasa lebih segar dan tidak sekering dulu. Seorang bapak berusia 70 tahun yang sering mengalami rabun senja merasa lebih nyaman saat membaca setelah rutin makan sayur bening kelor. Sementara itu, seorang nenek berusia 68 tahun merasa tubuhnya jarang masuk angin setelah menjadikan kelor sebagai bagian dari menu harian. Testimoni ini memperlihatkan bahwa manfaat kelor memang nyata dan bisa dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Catatan penting: walaupun kelor bermanfaat bagi kulit, mata, dan daya tahan tubuh, sahabat lansia tetap harus memperhatikan pola hidup secara keseluruhan. Jangan lupa minum air putih yang cukup, istirahat yang teratur, dan tetap beraktivitas fisik sesuai kemampuan. Kelor adalah pelengkap alami yang membantu tubuh lebih kuat, tetapi tetap perlu didukung gaya hidup sehat. Sahabat channel Lansia Sehat, dari pembahasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa daun kelor bukan hanya menjaga organ dalam, tetapi juga memberikan manfaat nyata pada kulit, mata, dan sistem kekebalan tubuh. Dengan mengonsumsi kelor secara rutin, sahabat dapat merasakan kesehatan yang lebih menyeluruh, baik dari dalam maupun luar. Pada bab 9 nanti, kita akan membahas cara mengolah daun kelor yang aman dan praktis bagi lansia. Karena meskipun kaya manfaat, cara pengolahan yang tepat sangat menentukan efektivitasnya. Dengan mengetahui berbagai cara penyajian, sahabat dapat memilih metode yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tubuh masing-masing. Tetaplah bersama saya, sahabat channel Lansia Sehat, karena perjalanan kita semakin mendekati bagian akhir dari 67 manfaat kelor yang luar biasa ini. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, setelah kita membahas beragam manfaat daun kelor mulai dari jantung, tulang, sendi, pencernaan, hingga kulit, mata, dan daya tahan tubuh, kini tibalah kita pada pembahasan yang sangat penting. Bagaimana cara mengolah daun kelor agar manfaatnya tetap optimal, aman, dan mudah dilakukan di rumah, khususnya bagi sahabat lansia. Kita tahu bahwa daun kelor kaya akan lebih dari 90 nutrisi penting. Namun, cara pengolahan yang kurang tepat bisa mengurangi kadar gizinya. Misalnya, memasak terlalu lama dapat merusak vitamin C, sementara penggunaan air yang terlalu panas bisa mengurangi kadar antioksidan. Oleh karena itu, mari kita pelajari cara-cara sederhana namun efektif agar setiap helai daun kelor benar-benar memberikan manfaat maksimal. 1. Sayur bening daun kelor. Cara paling sederhana dan populer di Indonesia adalah membuat sayur bening daun kelor. Caranya, ambil segenggam daun kelor segar, cuci bersih dengan air mengalir. Rebus air hingga mendidih, lalu masukkan bawang merah, bawang putih, irisan jagung, atau labu sesuai selera. Masukkan daun kelor terakhir, sekitar 2-3 menit sebelum api dimatikan. Jangan memasak terlalu lama agar vitamin di dalam kelor tidak hilang. Sayur bening kelor ini sangat segar, ringan, dan cocok untuk lansia karena mudah dicerna. 2. Teh daun kelor. Teh kelor bisa dibuat dari daun kelor yang dikeringkan. Caranya, petik daun kelor, cuci bersih, lalu jemur di bawah sinar matahari hingga kering. Simpan dalam wadah kering dan tertutup rapat. Untuk menyeduh, ambil 1 sendok teh daun kelor kering, seduh dengan air panas, dan biarkan 5-10 menit.
Teh kelor memiliki rasa yang lembut, bisa diminum pagi atau sore hari. Bagi lansia yang ingin menjaga tekanan darah atau menambah energi, teh kelor adalah pilihan tepat. 3. Air rebusan daun kelor. Air rebusan adalah metode lain yang sering digunakan. Caranya, ambil segenggam daun kelor segar. Rebus dalam 2 gelas air selama 5 menit. Saring, lalu minum airnya dalam keadaan hangat. Air rebusan kelor terasa ringan dan menenangkan. Banyak lansia yang merasa tidur lebih nyenyak setelah minum rebusan ini di malam hari. 4. Bubuk daun kelor. Bubuk kelor banyak tersedia di pasaran, tetapi sahabat juga bisa membuatnya sendiri. Caranya, daun kelor dikeringkan hingga benar-benar kering. Tumbuk atau giling hingga menjadi bubuk halus. Simpan dalam wadah tertutup rapat. Bubuk ini bisa ditambahkan ke dalam jus, smoothie, atau taburan pada nasi dan sayur. Praktis dan tetap menyehatkan. 5. Kapsul atau suplemen kelor. Bagi lansia yang sulit mengonsumsi sayuran atau rebusan, kapsul kelor bisa menjadi alternatif. Banyak produsen herbal yang sudah memproduksi kapsul kelor dengan dosis terukur. Namun, pastikan memilih produk yang terpercaya, memiliki izin edar, dan berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakannya. 6. Kombinasi dengan bahan lain. Daun kelor juga bisa dikombinasikan dengan bahan alami lain untuk memperkuat manfaatnya. Kelor jahe, membantu menghangatkan tubuh dan melancarkan peredaran darah. Kelor sereh, menenangkan sistem saraf dan membantu tidur lebih nyenyak. Kelor temulawak, mendukung kesehatan hati dan meningkatkan nafsu makan. Kombinasi ini tidak hanya menambah manfaat, tetapi juga membuat rasanya lebih bervariasi dan menyenangkan. Tips aman mengonsumsi daun kelor bagi lansia. Jangan berlebihan. Cukup segenggam daun kelor segar atau 1 gelas rebusan per hari. Perhatikan kondisi tubuh. Jika sahabat sedang mengonsumsi obat tertentu, konsultasikan dengan dokter agar tidak terjadi interaksi yang merugikan. Gunakan daun segar. Pilih daun kelor yang masih muda dan segar, karena rasanya lebih lembut dan kandungan nutrisinya lebih tinggi. Simpan dengan benar. Jika membuat bubuk atau daun kering, simpan di wadah tertutup rapat agar tidak lembab. Cuci bersih sebelum digunakan. Untuk menghindari kotoran atau pestisida. Testimoni lansia tentang cara mengolah kelor. Seorang bapak berusia 67 tahun mengatakan bahwa ia rutin memasak sayur bening kelor setiap pagi. Ia merasa lebih bertenaga untuk beraktivitas sepanjang hari. Seorang ibu berusia 65 tahun lebih suka meminum teh kelor di sore hari karena membuatnya tidur lebih nyenyak di malam hari. Ada juga nenek berusia 72 tahun yang lebih praktis menggunakan bubuk kelor dalam jus buahnya setiap pagi, dan ia merasa pencernaannya jauh lebih lancar. Testimoni ini membuktikan bahwa cara pengolahan yang sederhana pun sudah cukup untuk memberikan manfaat nyata bagi kesehatan. Catatan penting. Daun kelor memang luar biasa, tetapi bukan berarti bisa dijadikan obat tunggal untuk semua penyakit. Kelor adalah bagian dari pola hidup sehat yang juga harus didukung dengan makanan seimbang, olahraga ringan, istirahat cukup, dan pikiran positif. Konsumsi kelor secara rutin dan bijak akan memberikan hasil yang optimal. Sahabat channel Lansia Sehat, dari pembahasan ini kita belajar bahwa daun kelor sangat mudah diolah, praktis, dan bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Mulai dari sayur bening, teh, rebusan, bubuk, hingga kapsul, semuanya bisa menjadi cara yang tepat untuk mendapatkan manfaat kelor. Pada bab 10 nanti, kita akan masuk pada penutup sekaligus kesimpulan dari seluruh pembahasan. Kita akan merangkum 67 manfaat daun kelor bagi lansia, mengingatkan kembali pentingnya menjaga pola hidup sehat, serta memberikan semangat agar sahabat tetap optimis menjalani hari tua dengan bahagia. Tetaplah bersama saya, sahabat channel Lansia Sehat, karena kita akan menutup perjalanan panjang ini dengan pesan yang penuh makna. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, tibalah kita di penghujung perjalanan panjang membahas tentang daun kelor. Sejak bab pertama, kita telah menyapa, saling mendoakan, hingga membahas sejarah kelor yang disebut sebagai pohon kehidupan. Dari sana, kita berlanjut menelusuri kandungan gizi luar biasa, manfaat untuk jantung, tulang, sendi, perlindungan dari penyakit degeneratif, dukungan untuk pencernaan, energi, kulit, mata, daya tahan tubuh, sampai cara mengolahnya yang aman dan praktis. Kini saatnya kita merangkum semuanya dalam satu kesimpulan besar. Daun kelor adalah sahabat sejati bagi kesehatan lansia. 1. Mengapa kelor disebut pohon kehidupan? Julukan The Miracle Tree atau pohon kehidupan bukanlah sekadar mitos.
Hampir semua bagian pohon kelor bisa dimanfaatkan. Daun, biji, bunga, hingga batangnya. Tetapi khusus untuk lansia, daun kelor adalah bagian yang paling banyak memberikan manfaat. Kandungan nutrisinya lengkap, mulai dari vitamin A, C, E, K, kalsium, zat besi, magnesium, kalium, hingga protein nabati dan serat. Semua ini membuat kelor menjadi salah satu sumber gizi alami terbaik di dunia. 267 manfaat daun kelor bagi lansia dalam ringkasan. Mari kita rangkum secara garis besar manfaatnya yang telah kita kupas di bab-bab sebelumnya. Menurunkan kolesterol jahat, LDL. Meningkatkan kolesterol baik, HDL. Menstabilkan tekanan darah. Menjaga elastisitas pembuluh darah. Mencegah penyumbatan pembuluh darah. Melindungi jantung dari radikal bebas. Mendukung kontraksi jantung yang sehat. Mencegah serangan jantung. Mengurangi risiko stroke. Menjaga kekuatan tulang, mencegah osteoporosis, membantu penyerapan kalsium, menjaga sendi tetap lentur, mengurangi peradangan sendi, meredakan nyeri osteoartritis, membantu perbaikan jaringan tulang rawan, mendukung kepadatan tulang, membantu pemulihan setelah patah tulang, meningkatkan energi tubuh, mengurangi rasa cepat lelah, menstabilkan gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin, mencegah komplikasi diabetes, mengurangi risiko kanker, melawan radikal bebas, menghambat pertumbuhan sel abnormal, menjaga daya ingat, mencegah Alzheimer, mendukung fungsi saraf otak, mencegah kerusakan otak akibat radikal bebas, melindungi hati dari racun, menjaga fungsi ginjal, membantu proses detoksifikasi, mengurangi peradangan kronis, menjaga kesehatan mata, mencegah rabun senja, melindungi retina, mencegah degenerasi makula, menjaga kulit tetap elastis, mengurangi keriput, melembabkan kulit, melindungi kulit dari sinar matahari, membantu penyembuhan luka, mempercepat regenerasi sel kulit, menjaga daya tahan tubuh, meningkatkan produksi sel darah putih, membantu tubuh melawan infeksi, mengurangi risiko flu dan batuk, mendukung pencernaan sehat, melancarkan buang air besar, menjaga kesehatan mikrobiota usus, meningkatkan nafsu makan, membantu mengatasi radang lambung, menjaga berat badan ideal, membuat tubuh terasa lebih ringan, meningkatkan kualitas tidur, menenangkan sistem saraf, mengurangi stres oksidatif, mendukung produksi kolagen, membantu menjaga rambut tetap sehat, mencegah anemia dengan zat besi tinggi, memperbaiki sirkulasi oksigen, mendukung kekuatan otot, membantu keseimbangan cairan tubuh, menurunkan risiko hipertensi, mendukung pemulihan setelah sakit, memberi vitalitas untuk lansia agar tetap aktif. Jika kita perhatikan, manfaat-manfaat ini mencakup hampir seluruh aspek kesehatan lansia, jantung, otak, pencernaan, tulang, kulit, mata, hingga energi harian. Tidak banyak tanaman yang mampu memberikan manfaat seluas ini. 3. Pentingnya konsumsi dengan bijak. Walaupun kelor sangat bermanfaat, konsumsi harus tetap bijak. Jangan berlebihan. Cukup 1 porsi sayur bening, 1 gelas rebusan, atau secangkir teh kelor per hari sudah memadai. Jika sahabat sedang mengonsumsi obat medis, sebaiknya konsultasikan dengan dokter untuk menghindari interaksi yang tidak diinginkan. Kelor bukanlah obat instan yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Ia adalah pelengkap alami yang mendukung tubuh agar lebih kuat, lebih sehat, dan lebih kebal terhadap serangan penyakit. 4. Inspirasi hidup sehat dengan kelor. Sahabat channel Lansia Sehat, perjalanan kita bersama daun kelor bukan sekadar mempelajari tanaman ini. Lebih dari itu, kita belajar bahwa kesehatan di usia lanjut bisa diraih dengan memanfaatkan kekayaan alam. Kelor hanyalah salah satu contoh kecil dari anugerah besar Tuhan yang tersedia di sekitar kita. Mari kita jadikan daun kelor sebagai pengingat bahwa pola makan sederhana, alami, dan seimbang mampu memberikan kesehatan luar biasa. Dengan menjaga pola makan, berolahraga ringan, tidur cukup, serta selalu berpikir positif, insya Allah sahabat lansia bisa menjalani hari tua dengan bahagia dan penuh berkah. 5. Doa dan ajakan untuk sahabat lansia. Di akhir pembahasan ini, izinkan saya mendoakan sahabat sekalian. Semoga sahabat selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan umur panjang yang bermanfaat.
Semoga tubuh tetap segar, pikiran jernih, hati tenang, dan keluarga selalu harmonis. Jika sahabat merasa terbantu dengan penjelasan ini, jangan lupa untuk berbagi pengalaman. Tulis di kolom komentar, bagaimana sahabat mengolah daun kelor, apa manfaat yang sudah dirasakan, dan dari mana sahabat berasal. Dengan berbagi, kita bisa saling memberi semangat untuk terus hidup sehat bersama. Sahabat channel Lansia Sehat, demikianlah rangkaian penjelasan mengenai 67 manfaat daun kelor bagi kesehatan lansia menurut dokter. Semoga informasi ini bermanfaat, membuka wawasan, dan menambah keyakinan sahabat untuk menjadikan kelor sebagai bagian dari pola hidup sehat. Jangan pernah lelah menjaga kesehatan, karena tubuh kita adalah amanah yang harus kita rawat sebaik-baiknya. Terima kasih telah setia mengikuti pembahasan dari bab pertama hingga bab terakhir. Tetap semangat, tetap sehat, dan mari kita songsong masa tua dengan bahagia. Sahabat channel Lansia Sehat, demikian tadi pembahasan lengkap tentang 67 manfaat daun kelor bagi kesehatan lansia menurut dokter. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, menambah pengetahuan, serta memberi inspirasi untuk hidup lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih semangat di usia lanjut. Jangan lupa, kesehatan adalah investasi paling berharga. Mulailah dari langkah kecil seperti menjaga pola makan, berolahraga ringan, serta memanfaatkan bahan alami seperti daun kelor. Insya Allah, tubuh akan terasa lebih kuat, pikiran lebih jernih, dan hari-hari sahabat lebih penuh energi. Jika sahabat merasa konten ini bermanfaat, silakan bagikan video ini kepada teman, keluarga, atau kerabat agar semakin banyak lansia yang mendapat manfaat. Jangan lupa untuk menekan tombol like, berikan komentar pengalaman sahabat dengan daun kelor, dan tentu saja subscribe channel Lansia Sehat agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Terima kasih atas kebersamaan sahabat dari awal hingga akhir video ini. Semoga sahabat semua selalu diberi kesehatan, umur panjang yang bermanfaat, dan kehidupan yang penuh keberkahan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bahagia bersama channel Lansia Sehat.